Oh, gini. Kalau sebenarnya perempuan-perempuan mengkaji itu kan sejak generasi pertama ya. Kita tahu Dewi Aisyah begitu cerdasnya. Hampir semua hadis yang diriwayatkan Dewi Aisyah itu bermuatan hukum. Meskipun secara zahir itu isinya kayak bermesra-mesraan dengan Nabi, tapi bermuatan hukum kan. Bagaimana Nabi kalau keluar rumah, bagaimana sholatnya Nabi. Nabi kalau Dewi Aisyah tidur di depannya itu sholatnya bagaimana. Itu kan kayak sesuatu yang sangat intim, tetapi akhirnya bermuatan hukum kan. Nah dari sini sebenarnya itu sudah teladan awal. Sebenarnya perempuan juga harus memahami bagaimana dia sendiri harus bersikap, dia sendiri harus berperilaku. Jadi setelah misalnya itu Dewi Aisyah, kemudian ada cucunya Nabi Sayyidah Nafisah yang termasuk juga salah satu guru Imam Syafi'i. Jadi perempuan-perempuan yang mengkaji ilmu agama itu sebenarnya juga bukan hal baru. Nah kemudian kok kenapa yang banyak ini muncul ulama laki-laki, kenapa nggak ada perempuan yang menjadi mu'alif misalnya? Itu karena keterbatasan. Mungkin pada masa lalu kalau keluar rumah itu kan banyak tidak amannya. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang dialami perempuan lebih banyak daripada kalau laki-laki yang harus keluar rumah. Nah sekarang ketika negara kita ini aman, kemudian kesadaran untuk mengejar pendidikan juga semakin baik, perempuan diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Sebenarnya ini kan bukan hal baru. Dewi Aisyah mendapatkan pendidikan yang sama juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi tidak pernah membeda-bedakan antara sahabat laki-laki dengan sahabat perempuan. Siapapun yang bertanya, Nabi akan menjawab. Itu kan berarti ajaran bahwa pendidikan itu hak bagi siapapun. Nah, kemudian FMPP Putri itu dulu asalnya jadi kesadaran ya, semacam ada karena santri putra sudah FMPP Putra sudah besar, kemudian kenapa sih anak-anak perempuan ini kan juga sama-sama bisa baca kitab, seharusnya diajak menelaah, mengkaji masalah-masalah waqi'iyah itu seharusnya juga bisa. Akhirnya dari situ kemudian dibentuk masing-masing pondok ini mempunyai lembaga Bahsul Masail, kemudian dari Mubtadiat mengundang sekitar pondok yang dekat-dekat di Lirboyo, Ploso, Sumbersari, dulu seingat saya Lirboyo, Ploso, Sumbersari, Petuk, ini yang diundang. Kemudian dari situ embrio FMPP Putri yang sekarang sudah sangat besar itu digodok di situ. Lalu dari sesudah tiga kali Bahsul Masail di Mubtadiat, kemudian dibikin FMPP Putri yang pertama kali di Jamsaren. Itu jadi memang ada kesadaran. Jadi sama-sama bisa baca kitab, berarti seharusnya bisa untuk menelaah. Apalagi ada hal-hal yang karena laki-laki dan perempuan ini kan berbeda ya. Memang berbeda, memang diciptakan berbeda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh laki-laki. Secara mungkin kitabnya laki-laki bisa baca lah, misalnya kayak bab haid, kayak bab iddah, seperti juga bab bab tentang relasi suami istri. Itu kalau yang membuat hukum semuanya laki-laki, itu pasti bias laki-laki karena tidak mengakomodir bagaimana perasaan perempuan, bagaimana kondisi perempuan yang sebenarnya. Kalau perempuan yang merumuskan hukum, jadi dia selain paham kitabnya, bisa membaca kitabnya, konteksnya bagaimana dia tahu, kemudian pengaplikasiannya dia juga pasti lebih memahami daripada laki-laki. Misalnya seperti haid itu aplikasinya bagaimana prakteknya, laki-laki nggak akan bisa membayangkan karena dia nggak pernah haid. Melahirkan seperti apa rasanya, bagaimana hukum sholatnya orang yang menjelang melahirkan. Kalau laki-laki ya setiap orang itu tetap wajib sholat kalau apapun keadaannya, ya nggak tahu rasanya kembang kempis mau mati melahirkan. Nah, ini kan harus perempuan sendiri yang bercerita. Alangkah sangat bagusnya kalau perempuan sendiri juga mampu merumuskan hukumnya.